Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daniel channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam berbagai program baik P3K maupun PPG gitu ya. Khususnya untuk PGSD. Jadi kita hari ini rencananya mau memberikan pembelajaran tentang kompetensi teknis P3K PGSD terutama untuk pelamar umum. Jadi bagi pelamar umum apa saja yang perlu disiapkan, materi apa saja yang perlu teman-teman kuasai agar bisa masuk formasi. Silakan teman-teman nanti simak berbagai soal di bawah ini gitu ya. Nah, itu penting sekali untuk teman-teman. Kalau teman-teman mempersiapkan dari sejak awal, maka nanti teman-teman ketika tes akan tidak mengalami kesulitan gitu ya. Selamat menyaksikan. Oh ya, sekedar informasi untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mau fokus belajar P3K, kami menyediakan ebook P3K 2022 dan ebook ini berisi FR yang semuanya keluar di tahap 1 dan tahap 2. Teman-teman semua yang sudah lolos itu sangat terbantu dengan ebook ini, dan juga teman-teman mendapatkan tryout juga dari pembelian ebook P3K generasi 3 ini seharga 50.000. Teman-teman sudah mendapatkan fasilitas ebook, bisa cetak sendiri, bisa di print sendiri maksudnya, kemudian bisa belajar lewat tryout online-nya gitu ya. Bagi teman-teman yang berminat silakan hubungi nomor yang saya sudah sediakan di bawah ini ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Next berikutnya, tradisi di Indonesia yang merupakan kekayaan budaya lokal yang bercerita atau berisi tentang melestarikan budaya adat. Apakah tradisi lompat batu, tradisi erau, tari saula, Cungkup Tapan Rejo, atau Sarine Kembang Bagong? Oke, kita akan lihat ya. Ini kelihatannya materi di kelas 4 kalau tidak salah ya. Kelas 4 atau kelas 5 lah, lupa saya. Oke. Jadi soal-soal tentang tradisi ini perlu teman-teman kembangkan. Cari seluruh tradisi yang ada di materi SD. Tradisi-tradisi khasanah lokal daerah itu ya dicari. Kemudian dipahami bagaimana isinya. Karena soal-soalnya banyak sekali terkait dengan itu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah tradisi lompat batu dari Nias. Ya, ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Jadi, ini menceritakan atau berisi tentang kebanggaan dari seorang pemuda yang berhasil melompati tumpukan batu karena dianggap sebagai sudah dewasa gitu ya. Kemudian untuk tradisi erau itu dari Tenggarong. Tradisi erau dari Tenggarong itu juga sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan hasil bumi. Jadi ini termasuk panen ya. Habis setelah panen rasa syukurnya ya dengan tradisi erau ini gitu ya. Sukunya adalah suku Kutai. Kemudian tak hanya itu, keluarga besar kesultanan pun menjamu rakyatnya dengan berbagai sajian sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian mereka kepada kesultanan ya. Kemudian dalam perkembangannya dan sekarang itu biasanya tradisi erau itu erat kaitannya dengan upacara yang dilakukan dalam rangka penobatan raja serta pemberian gelar kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berjasa. Jadi ada perubahan fungsi dari tradisi erau yang mulanya adalah rasa syukur sebagai panen ya, limpahan hasil bumi, kemudian juga merupakan jamuan dari kesultanan atau raja untuk rakyatnya, tapi sekarang juga berubah menjadi pemberian gelar kehormatan, kemudian penobatan raja gitu ya. Itu tradisi erau. Kemudian kita akan bahas tradisi saula ya. Tari saula itu merupakan tradisi dalam rangka pernikahan, ini khusus untuk warga Mandar, Kalimantan ya. Kemudian Cungkup Tapan Rejo itu dari Mataraman, ini yang mengisahkan babat alas warga Jawa dalam memulai kehidupan baru. Ini teman-teman harus memahami makna-maknanya gitu ya. Kemudian Sarine Kembang Bagong itu dari Using, itu cerita ini mengisahkan kegigihan dan semangat masyarakat desa dalam melestarikan budaya adat Using. Jadi kalau yang ditanyakan adalah tradisi di Indonesia yang merupakan kekayaan budaya lokal bercerita tentang melestarikan budaya adat, itu jawaban yang tepat adalah Sarine Kembang Bagong. Opsi yang tepat adalah opsi E. Yang pertama, perhatikan gambar. Jadi di situ ada gambar orang yang menabrak tiang gitu ya, beton gitu ya. Nah, kemudian terpelanting gitu ya.
Saat kendaraan menabrak tiang, pengendara terlempar jauh ke depan. Yang menyebabkan hal tersebut adalah apakah A. Sopir terbiasa dengan keadaan bergerak dan tiba-tiba harus berhenti karena mobil yang dikendarai menabrak tiang, maka tubuh sopir akan tetap menginginkan bergerak, artinya terpelanting gitu ya. Kemudian yang B, mobil memberikan gaya aksi karena massa dan percepatannya, dan tiang memberikan reaksi atas gaya aksi dari mobil, sehingga tubuh sopir juga mendapatkan gaya reaksi. Yang C, kecepatan mobil yang tinggi menyebabkan gaya yang bekerja pada mobil besar. Hal ini menyebabkan sopir terpelanting ke depan. Ataukah yang D, tiang yang ditabrak memberikan gaya aksi yang menyebabkan sopir terpelanting ke depan. Nah, soal-soal seperti ini banyak sekali yang muncul ya teman-teman. Dari misalkan contoh yang kemarin itu tentang orang yang turun dari angkot kemudian terasa mau terjelungup atau mau jatuh, itu juga bagian dari sini. Nah teman-teman perlu diketahui bahwa semua itu kasus-kasus seperti itu merupakan penerapan dari hukum Newton gitu ya, terutama untuk hal ini ya. Ini adalah hukum Newton 1 ya sebenarnya untuk orang yang terpelanting ketika menabrak beton seperti ini. Ini hukum 1. Bunyinya seperti ini: setiap benda akan mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan kecuali terdapat gaya yang mana bekerja untuk mengubahnya. Yaitu bunyi hukum Newtonnya. Nah, kata-kata ini sulit sekali untuk dicerna oleh kita. Bahasa mudahnya saya buat sederhananya seperti ini. Setiap benda itu yang sudah diam maka dia akan cenderung selalu ingin diam. Ya, suatu benda yang posisinya diam akan cenderung selalu ingin diam. Gitu ya. Misalkan diberikan gaya juga nanti ada inginnya tetap diam ya di posisi itu, mempertahankan posisi. Itu namanya nama lain dari hukum kelembaban. Sebagaimana juga kalau benda itu bergerak maka ingin selamanya bergerak. Nah kalau ada gaya yang menghentikannya, dia ingin tetap bergerak seperti itu. Itu namanya bunyi hukum Newton 1 atau hukum kelembaban gitu ya. Kita lihat opsi A. Sopir terbiasa dengan keadaan bergerak dan tiba-tiba harus terhenti karena mobil yang dikendarai menabrak tiang, maka tubuh sopir akan tetap menginginkan bergerak. Nah ini adalah penerapan dari hukum Newton 1. Jadi jawaban yang tepat opsinya adalah A. Kalau yang B, aksi reaksi, itu hukum Newton 3. Itu kasusnya tidak seperti ini teman-teman ya. C itu hukum Newton 2. Jadi juga kasusnya tidak seperti ini. Ya, jadi jawaban yang tepat opsinya A. Berikutnya pasangan presiden dan wakil presiden yang dipilih sesuai dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A. Apakah Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY Budianto, kemudian Joko Widodo, Basuki Cahaya, atau Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala? Oke teman-teman, ini soal-soal seperti ini menjebak ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu untuk undang-undang krusial ya, untuk pasal-pasal krusial yang diamandemen ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah bahas ini. Ya, jadi teman-teman saya harapkan untuk menonton semua video dari My Channel sejak FR1 gitu ya, sejak pembelajaran program 1 gitu ya. Nanti ada semuanya, ada yang latar belakang amandemen sila 1 ayat 2, pasal 1 ayat 2 dan seterusnya itu ya. Nah, sekarang kita bahas pasangan presiden dan wakil presiden yang dipilih sesuai dengan amandemen ketiga UUD NRI 1945 pasal 6A. Kita kaji dulu ya sebenarnya amandemen krusial itu supaya teman-teman nanti juga memahami. Nah, amandemen yang pertama kita mulai ya, bukan amandemen yang pertama tapi pembahasan materi kita yang pertama itu tentang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR. Jadi dulunya sebelum amandemen itu yang berhak membuat undang-undang itu adalah presiden, kemudian DPR hanya berfungsi sebagai alat persetujuan saja gitu ya. Itu dulu sebelum amandemen. Setelah amandemen ada pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang, di mana pasal 20-nya mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi sekarang yang membentuk undang-undang itu DPR, bukan presiden. Kemudian pasal 21-nya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan UUD. Jadi RUU itu juga berhak diajukan oleh anggota DPR gitu ya. Kemudian pasal krusial berikutnya adalah tentang tata cara pemilihan presiden. Nah, ini tadi yang ditanyakan tentang pasal 6A.
di mana pasal 6A ini berbunyi presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Amandemen ketiga. Kalau bintangnya 3 berarti amandemen ketiga. Jadi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Nanti yang ditanyakan yang seperti tadi gitu ya. Kemudian kedaulatan itu di pasal 1 di mana terjadi perubahan. Kalau sebelum UUD 45 itu kedaulatan ada di tangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kalau pasal 1 setelah amandemen itu kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan dengan undang-undang. Jadi sudah tidak diwakilkan MPR lagi gitu ya, kedaulatan tertingginya. Kemudian pasal 7 ini juga krusial, teman-teman harus menghafalkan itu ya. Ini tentang pembatasan masa jabatan presiden, itu dimana presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya apa? Jadi awal jabatan dan kemudian menjabat lagi itu maksimal 2 periode, tidak boleh lebih dari itu. Itu artinya seperti itu. Kemudian yang krusial berikutnya yang tetap sampai sekarang ini menjadi isu penting itu adalah pasal 6, yaitu calon presiden dan wakil presiden itu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi ini berbeda dengan sebelum undang-undang, sebelum amandemen undang-undang, di mana sebelumnya itu calon presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia asli gitu ya. Sekarang diperlengkap, jadi tidak hanya orang Indonesia asli tapi orang yang keturunan asing pun bisa, selama dia itu sudah menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya, belum pernah menerima kewarganegaraan lain, kemudian tidak pernah berkasus tentang pengkhianatan negara, sehat jasmani rohani, itu juga penting. Misalkan jasmaninya buntung itu kan tidak boleh gitu ya. Kemudian untuk melaksanakan tugas, itu ya. Jadi ada pasal-pasal krusial ini perlu teman-teman pahami. Tadi yang ditanyakan adalah pasal 6A. Ini presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Nah, jadi yang sesuai yang mana? Ini pasangan presiden yang sesuai dengan pasal 6A yang dipilih secara langsung. Nah, kalau Soeharto dan B.J. Habibie itu tidak dipilih secara langsung, melainkan di perwakilan MPR. Ya, jadi yang memilih adalah MPR. Kalau Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri juga demikian, yang memilih adalah MPR, gitu ya. Kalau SBY dan Budianto itu bukan pasangan presiden dan wakil presiden, karena Susilo Bambang Yudhoyono itu presiden, sementara pasangannya tidak pernah dengan Budianto, tapi yang benar adalah Budiono. Kemudian berikutnya Joko Widodo dan Basuki Cahaya itu bukan pasangan presiden dan wakil presiden, melainkan pasangan gubernur dan wakil gubernur gitu ya. Jadi beda. Yang E Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Ini jadi jawaban yang tepat adalah E, ini periode SBY 1 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Berikut pernyataan yang benar terkait implikasi dari amandemen UUD NRI 1945 adalah titik-titik. Jadi langsung kita analisa saja gitu ya. Kita lihat opsi A. Sebelum amandemen, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Kalau sebelum amandemen itu pemilihannya lewat perwakilan MPR ya. Jadi ini opsi pertama, ini kalimatnya belum selesai dibaca pun sudah tidak benar atau salah gitu ya, pernyataannya salah. Yang B, tidak ada pembatasan masa jabatan presiden sebelum amandemen, sedangkan setelah amandemen jabatan presiden dan wakil presiden hanya 1 kali masa jabatan. Nah, kalau tidak ada pembatasan masa jabatan presiden sebelumnya itu benar ya, tidak ada keterangan tentang batasan masa jabatan presiden. Kemudian setelah amandemen itu harusnya itu bukan 1 kali masa jabatan, tapi maksimal 2 kali periode atau 2 kali masa jabatan, atau 1 kali masa jabatan ditambah 1 kali lagi jabatan itu ya. Jadi opsi yang B ini salah di kalimat keduanya, di bagian keduanya. Yang C, sebelum amandemen UUD 45 kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan presiden, betul.
Kemudian sesudah amandemen 45 kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Betul. Jadi opsi C ini betul. Opsi D, sebelum amandemen kekuasaan tertinggi negara ada di rakyat, sedangkan sesudah amandemen peran MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Ini salah ya teman-teman. Kalau setelah amandemen harusnya itu peran MPR hanya sebagai lembaga tinggi negara. Itu ya. Kalau sebelum amandemen itu menjadi lembaga tertinggi negara, gitu ya. Jadi opsi D ini kebalik gitu ya. Opsi E, sebelum amandemen pengangkatan hakim konstitusi merupakan tugas prerogatif dari presiden, sedangkan sesudah amandemen merupakan tugas MPR. Oke teman-teman, kalau sebelum amandemen itu belum ada MK ya, maka tidak ada hakim konstitusi. Sebelum amandemen itu tidak ada Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu tidak mungkin ada hakim konstitusi. Jadi opsi E ini jelas salah ya. Maka jawaban yang tepat adalah opsi C. Next, berikutnya, keberadaan tikus dengan populasi yang meledak sangat merugikan petani. Tanaman bisa gagal panen seketika jika tidak bisa ditanggulangi dengan benar. Cara paling efektif dalam penanggulangan populasi tikus di sawah adalah titik-titik. Ya, yang ditanyakan adalah cara yang paling efektif. Mungkin opsi pilihan gandanya semuanya cara dipakai oleh petani-petani kita, gitu ya. Nah, menggunakan obat kimia pengendali populasi tikus, gotong royong bersama warga memburu tikus, membiarkan sawah tidak ditanami dalam waktu kurun yang lama, gitu ya, sehingga tikus berpindah, menjaga populasi hewan pemangsa seperti ular, membuat sawah menjadi genangan air sehingga tidak menjadi habitat tikus. Nah, cara yang paling efektif kita sudah pernah bahas gitu ya. Jadi cara yang paling efektif dalam pengendalian tikus itu yang paling penting adalah melestarikan ekologinya. Ya, ekosistemnya harus jalan. Jaring-jaring makanannya harus jalan. Nah, berarti kalau mau mengurangi atau mengendalikan tikus, maka faktor musuh dari tikus atau peranan pengendali tikus secara alami itu harus ada, ya, tidak boleh punah. Nah, kebanyakan petani itu membunuh ular-ular sawah itu, sehingga nanti yang bertugas untuk memakan tikus itu akan habis, jadi tikusnya tidak terkendali. Jadi cara paling efektif untuk mengendalikan populasi tikus itu dengan memanfaatkan musuh alami ya. Nah, musuh alaminya ada dua jenis ya untuk tikus itu. Yang pertama adalah ular ya, ular sawah itu yang tidak terlalu berbisa, itu jangan dibunuh gitu ya, karena tidak membahayakan gitu ya. Kemudian burung hantu di sawah-sawah itu kenapa sawah banyak yang dibuat rubuha atau rumah burung hantu itu karena burung hantu itu efektif sekali dalam pengendalian tikus gitu ya. Nah, kalau dilihat dari opsi pilihan gandanya berarti yang memanfaatkan musuh alami adalah yang opsi D. Berikutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan itu merupakan jaminan negara kepada warga negara Indonesia berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 45 alinea berapa? Jadi hubungan antara pendidikan dengan pembukaan UUD 45 itu berada di alinea berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, 5 ini sebagai pengecoh karena alinea pembukaan UUD 45 kan hanya 4 gitu ya teman-teman ya. Oke. Untuk pendidikan, kesejahteraan, kemudian dan lain-lain ya, termasuk ikut serta dalam ketertiban dunia, itu yakinlah itu dari tujuan negara. Tujuan negara itu di alinea 4 ya. Isinya seperti ini, saya ambil kutipannya saja. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi peran dari pasal 31 tentang pendidikan ini termasuk dari tujuan nasional atau tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Otomatis ini masuk di alinea 4. Nah, kemarin ada soal juga tentang apa itu namanya ya, BPJS ya, sudah kita bahas ya. BPJS itu juga di alinea 4, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Jadi teman-teman harus membedah masing-masing makna dari alinea dari 1, 2, 3, 4. Kita sudah pernah memberikan materi tentang itu, silahkan teman-teman cari
dari program 1 sampai program ke 26 ya. Dicari saja. Oke, next berikutnya, beberapa pekerja angkut akan menurunkan barang dari truk yang memiliki kapasitas angkut paling banyak 825 kg. Jika berat badan sopir 65 kg dan barang yang diangkut dikemas dalam kotak yang masing-masing 30 kg, banyak kotak barang terbanyak yang diangkut oleh truk tersebut adalah titik-titik. Lihat opsi pilihan gandanya ada 25, 30, 15, 18 dan 45. Ini terkait dengan persamaan linear satu variabel ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Silakan teman-teman itu kalau merasa yakin mengerjakan, dikerjakan dulu, di pause dulu, kemudian dicari ya. Jangan lupa untuk atur waktu ya. Jadi teman-teman itu atur waktu, dipercepat ya. Dilatih supaya menghitung cepat. Kemudian baru di-apply sehingga nanti teman-teman itu tahu pembahasannya ya. Oke, kita mulai. Jadi kita mulai dari yang diketahui dulu. Kita tahu bahwa kapasitas barang atau kapasitas angkut itu adalah kapasitas barangnya ya. Kapasitas barang yang diangkut itu adalah kapasitas total dikurangi berat ya sopir, kondektornya itu karena di sini soalnya hanya sopir ya, kita dikurangkan sopir kita aja ya. Jadi kapasitas angkut total dikurangi sopir kan gitu ya. Barangnya itu berarti kapasitas angkut total dikurangi sopir, berarti 825 kita kurangkan dulu dengan 65 ya, itu 760 hasilnya. Jadi barang yang diangkut itu maksimal atau paling banyak itu harus 760 kg. Nah, jika jumlah kotak itu misalkan X, padahal masing-masing kotak itu beratnya 30 kg, berarti 30X kan barangnya kan kotaknya X, banyaknya kotak X, satu kotaknya 30 kg, berarti 30X kan, itu harus kurang dari atau sama dengan 760. Kenapa kurang dari? Kan kapasitas maksimumnya hanya 760 barangnya, berarti harus kurang dari kan, tidak boleh lebih. Kalau melebihi itu maka nanti kapasitas angkut maksimalnya tidak pas gitu ya, kelebihan muatan, harus kurang dari gitu ya. Berarti X nya ketemu 760 dibagi 30 kan gitu ya. Nolnya teman-teman bisa dibuang atas dan bawah kan, jadi 76 dibagi 3 kan gitu, mudah ya. 76 bagi 3 ketemunya berapa? 25, sekian. Jadi X itu kurang dari atau sama dengan 25, sekian. Karena kurang dari 25, sekian maka angkanya itu kalau kita susun itu 1 sampai 25. Yang paling banyak berarti 25 kan gitu ya. Banyak kotak maksimalnya berarti 25. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Itu ada gambar yaitu kereta api menabrak mobil itu ya. Pada peristiwa tabrakan kereta api dan mobil terlihat kereta berjalannya tidak terlalu cepat, namun mobil yang ditabrak terpental jauh. Yang menyebabkan kejadian tersebut adalah titik-titik. Nah, ini sama teman-teman dengan kasus-kasus yang tadi ya. Ini tentang penerapan hukum Newton. Jadi teman-teman harus memahami semua jenis hukum Newton, kemudian bagaimana penerapannya, mengapa demikian gitu ya. Kita lihat yang si A. Massa kereta api yang lebih besar dari mobil menyebabkan gaya yang diberikan kereta saat tabrakan lebih besar, atau massa kereta api yang besar menyebabkan kecepatan mobil saat tertabrak menjadi lebih kecil. Atau C, gaya yang diberikan kereta api kecil karena massa kereta api juga kecil. Atau D, massa mobil yang lebih kecil dari kereta sehingga kecepatan mobil saat tabrakan menjadi lebih lambat. Atau E, kecepatan kereta yang lambat menyebabkan massa kereta juga kecil sehingga gaya yang diberikan lebih besar. Jadi ini terkait dengan hukum Newton ya. Kalau tentang tabrakan itu kita pakainya hukum Newton 2 saja gitu ya. Massa kereta itu jelas lebih besar daripada massa mobil ya, setuju ya. Jadi kereta itu punya massa atau punya berat yang lebih besar daripada berat mobil. Oke, itu satu. Fakta satunya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk mencari F, hubungan antara gaya, massa dan percepatan itu seperti ini.
F sama dengan M kali A. Gaya yang diberikan itu sebanding dengan massa, sebanding pula dengan percepatan. Artinya apa? Semakin besar masanya, ya, semakin besar masanya, maka semakin besar gayanya. Nah, kereta itu punya massa yang lebih besar dari mobil, otomatis gaya yang diberikan kereta lebih besar daripada gaya mobil. Oleh karena itu nanti ketika tabrakan itu pasti terpental jauh. Itu intinya seperti itu, paham ya? Jadi kita pakai hukum Newton 2, rumusnya Fm kali A. Gaya itu sebanding dengan massa. Jadi semakin besar massanya atau massanya lebih besar, maka gaya yang diberikan lebih besar. Ya, jadi gaya yang diberikan oleh kereta api itu lebih besar daripada gaya mobil, sehingga mobilnya itu terpental jauh. Itu ya, berarti itu jawabannya. Kita lihat opsi A. Massa kereta api lebih besar, oke, dari mobil, menyebabkan gaya yang diberikan kereta saat tabrakan lebih besar daripada gayanya mobil. Oke, jawaban yang tepat ya di opsi A berarti ya. Oke. Kevin mendapatkan hukuman lari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran sejauh 1320 meter karena terlambat sekolah. Ya, jadi hukumannya adalah mengelilingi lingkaran, jaraknya harus 1320 meter. Dia sudah menyelesaikan 2 putaran dari 6 putaran yang harus dilakukan. Ukuran diameter lapangan yang dikelilingi Kevin berapa? Oke, jadi ini jarak yang ditempuhnya 1320. Ini teman-teman bisa cari dulu ya, di post dulu, kemudian dihitung dulu. Nanti kalau sudah selesai penghitungannya dicocokkan ya. Oke, jaraknya adalah 1320. Oke, kemudian di situ jarak itu harus ditempuh dengan 6 putaran ya. Berat 6 putaran itu, 2 putaran itu hanya pengecoh, teman-teman. Jadi 1320 itu terdiri dari 6 putaran. Berarti satu putarannya berapa? Ya, satu putaran atau satu keliling kan berarti kita tinggal bagi kan. 1320 dibagi 6, hasilnya adalah 220 meter. Jadi satu putaran atau satu keliling, jadi satu keliling itu sama dengan satu putaran, teman-teman ya. Satu keliling berarti itu 220 meter, gitu ya. Jadi K-nya 220, kita akan menghitung diameternya sekarang. Diameter dari lingkaran diketahui keliling, maka kita bisa menghitung ini. Keliling kan rumusnya pi kali d, pi-nya pakai 22/7 ya, pi kali d, pi-nya pakai 22/7. Kenapa pakai 22/7? Ya, nanti kita jelaskan ya. Karena 220 bisa dibagi 22 kan gitu ya. Kita masukkan K-nya, kita taruh ya, K-nya kita ganti dengan 220 sama dengan 22/7D kan gitu berarti ya. K-nya kita ganti dengan 220. Nah, sekarang menghitung D. D itu di sebelah kanan. Jadi 22/7 itu harus dipindahkan ke sebelah kiri. Kalau berpindah sebelah kiri cukup dibalik saja. Jadi 220 kita kalikan dengan 7/22. Tadinya 7 kan di bagian bawah atau di bawah per kan. Jadi di atas per. Dua-duanya tadinya di atas, jadi di bawah kan itu. Nah, diameternya itu berarti 220 dikali 7 bagi 22. Nah, 220 itu dengan 22 kan bisa dibagi kan, dan dikecilkan. Masing-masing dibagi 22 berarti 220 bagi 22 kan 10 ya. 10 kali 7 berarti 70. Jadi diameternya adalah 70 meter. Berikutnya, perhatikan hal berikut. 1. Kerangka berpikir dan hipotesis, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, hasil siklus 1, 2 dan pembahasan, desain penelitian, metodologi penelitian. Yang kelima, daftar pustaka dan lampiran. Nah, sistematika penulisan PTK yang benar ini berdasarkan urutannya ini ya. Ini kelihatannya juga sudah pernah ada, tapi mungkin variannya agak berbeda. Oke, kita bahas ya. Kalau kerangka berpikir dan hipotesis itu masuk dalam apa ya, teman-teman ingat? Oke, kita akan berikan pembahasan globalnya saja. Jadi tidak langsung kita analisa, tapi kita teorinya harus tahu dulu supaya nanti soal apapun teman-teman harus bisa.
Sistematika untuk PTK itu dimulai dari bagian pembuka. Jadi bagian itu ada 3 teman-teman. Bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup gitu ya. Bagian pembuka isinya apa saja? Halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar. Itu di halaman pembuka. Kemudian di bagian isi itu ya bab 1 sampai bab 5 itu gitu ya. Bab 1 itu memuat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kadang-kadang ditambahi dengan penelitian yang relevan. Ya, saya ulangi lagi ya. Latar belakang, rumusan masalah. Kadang-kadang sebelum rumusan masalah ditambah identifikasi masalah. Jadi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian kadang-kadang ditambah dengan penelitian yang relevan. Bab 2 itu tentang pembahasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Jadi menjelaskan teorinya, kemudian alur yang dipakai ya, sehingga nanti punya hipotesisnya temu juga ya. Bagian ketiga ini tentang setting dan prosedur penelitian, metodologi penelitian ya. Setting itu yang meliputi subjek penelitian, objek penelitian, lokasi, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian bab 4 ini tentang pelaksanaan penelitian dan hasil. Jadi hasil siklus 1, hasil siklus 2, dan seterusnya. Kemudian dibahas masing-masing hubungan antar siklus. Itu di hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian di bab kelima itu ada simpulan dan saran serta rekomendasi. Jadi simpulan, saran, rekomendasi. Teman-teman harus paham bagian-bagian ini ya. Ini wajib hukumnya untuk menghafalkan gitu ya. Dipahami gitu ya. Kemudian bagian ketiga ya, setelah bagian isi, bagian pembuka, bagian isi, sekarang bagian yang ketiga adalah bagian penutup. Itu meliputi daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran. Itu ya urutan. Kita sudah bentuk sistematikanya sesuai urutan dari yang awal sampai akhir. Oke. Jadi kalau kita bahas untuk sistem penulisan PTK yang benar pada soal ini, kerangka berpikir dan hipotesis ini masuknya di bab 2. Tujuan penelitian, manfaat penelitian itu pasti di bab 1 bersama latar belakangan gitu ya. Hasil siklus 1, 2 serta pembahasannya ada di bab 4. Desain penelitian, metodologi penelitian itu tentang setting penelitian ya. Setting penelitian, metodologi penelitian itu di bab 3. Daftar pustaka, lampiran itu di bab 5. Jadi kalau penutup ya, bukan bab 5, penutup. Jadi kalau kita urutkan itu berarti nomor 2 ini awal, kemudian baru nomor 1, kemudian nomor 4, nomor 3, dan terakhir nomor 5. Jadi jawaban yang tepat ya ini 2, 4, 1, 3, 5. Berikut ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, antara lain apakah marmer, gypsum, besi, kopra, lateks, terpentin, kuningan, lateks, terpentin, atau besi, aluminium, kuningan. Jadi untuk menjawab ini banyak istilah-istilah asing yang unik ya teman-teman ya. Banyak istilah-istilah asing. Jadi teman-teman tidak sekedar hanya menjawab matahari, udara, dan seterusnya, tapi nanti akan disajikan istilah-istilah yang nanti teman-teman harus berpikir ini masuknya SDA yang diperbarui atau tidak gitu ya. Kita sebelum menjawab soal tentang yang hal ini itu kita bahas satu persatu dulu ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya yang disediakan oleh alam dengan jumlah yang banyak ya, jumlah banyak, perkiraan tidak akan habis gitu ya. Sebab sumber daya alam tersebut masih bisa diupayakan untuk ketersediaannya, masih bisa diperbarui gitu ya. Tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, nah itu ombak, itu juga sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu kuncinya disediakan oleh alam tapi dalam jumlah yang tidak banyak. Artinya kalau digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya energi fosil, minyak bumi termasuk bensin, pertalit, itu sebenarnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui gitu ya. Contohnya minyak, emas, dan lain-lain banyak kan. Nah, kita
marmer. Marmer itu apa? Marmer itu batuan kristalin kasar yang berasal dari batu kapur dan dolomit. Ini jumlahnya juga kalau dikeruk juga akan habis, karena ini prosesnya juga lama gitu ya. Kemudian gypsum itu merupakan salah satu jenis mineral dengan kadar kalsium tinggi. Itu juga tidak dapat diperbarui berarti ya. Ini marmer tidak, kemudian gypsum juga otomatis tidak. Ya, karena tidak ada kaitannya dengan tumbuhan, hewan, sinar matahari yang kira-kira di alam jumlahnya tidak terbatas gitu ya. Besi juga otomatis bukan, teman-teman juga sudah paham besi ya. Besi itu pasti tidak dapat diperbarui. Kemudian kopra latex terpenting, kita lihat ya, kopra. Kopra itu adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Itu berarti kan dari tumbuhan, maka itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau latex itu getah, teman-teman. Ya, getah itu berarti dari tumbuhan juga. Ya, karena dari tumbuhan karet, maka itu juga dapat diperbarui. Terpentin itu cairan lengket warnanya kuning hingga coklat. Ini olahan getah juga dari pinus. Jadi tiga-tiganya itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini berarti opsi B ini benar semua ya. Kalau kuningan, teman-teman tahu ya, kuningan itu adalah campuran tembaga dan seng. Ini bentuk logam, karena logam itu pasti adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Latex masuk, terpentin masuk. Jadi tapi kuningannya tidak masuk ya. Besi, aluminium, kuningan ini tiga-tiganya tidak dapat diperbarui ya, karena logam itu stoknya terbatas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B gitu ya teman-teman ya. Kebun Pak Salman berbentuk lingkaran dengan luas 34.650 meter persegi. Di sekeliling kebun ditanami bambu dengan jarak 2 meter sebagai pagar batas. Banyak bambu yang dibutuhkan Pak Salman untuk menyelesaikan penanaman tersebut adalah titik-titik. Maka 1.800 tanaman, 330 tanaman, 660 tanaman, 105 tanaman, atau 2.600 tanaman. Jadi di situ diketahui bentuk kebun dari Pak Salman itu adalah lingkaran. Luasnya diketahui ya, kita tulis dulu ya. Nah, karena di situ hubungannya dengan di sekeliling, maka kita akan cari keliling ya. Kita olah dulu luasnya ya, langsung aja. Luas dari lingkaran itu rumusnya kan pi r kuadrat ya, atau pi r boleh. Kita masukkan L-nya. L-nya kan 34.650. P-nya kita pakai dengan 22/7. R-nya yang akan kita cari. Jadi R kali R kuadrat itu ya. Maka untuk mencari R kuadrat kita pindahkan 22/7 ke kiri. 7 itu di bagian bawah, maka kalau pindahkan ke kiri jadi bagian atas. 22 kalau pindah ke kiri jadi bagian bawah. Jadi begini ya. 34.650 kali 7/22 sama dengan R kuadrat. Nah, 34.650 ini pasti bisa dibagi 22. Yakinlah teman-teman, itu pasti bisa dibagi 22. Hasilnya adalah 1.575. Baru dikalikan 7 kan gitu ya. Hasilnya adalah 11.025. Itu R kuadrat. Maka R-nya bisa kita akarkan saja. Akar dari 11.025 itu ketemunya adalah ternyata 105 gitu ya. Oh, jari-jarinya ketemu, karena jari-jarinya ketemu 105, maka diameternya pasti 2 kalinya kan, 210. Jadi R dan D teman-teman saya kira tahu lah. Jari-jari itu adalah setengah diameter. Kalau jari-jarinya 105, maka diameternya pasti 210. Nah, karena di situ kita bahas tentang keliling, maka kita cari dulu kelilingnya, rumusnya pi kali D. P-nya kita pakai tadi 22/7, D-nya adalah yang sudah diketahui tadi, yang sudah dihitung tadi 210 ya. Jadi 210 kita bagi 7, 21 kita bagi 7 kan 3. Berarti 210 bagi 7 30. Jadi 22 kali 30 kan gitu ya. Ketemunya 660 meter. Nah, ketemulah keliling dari lingkaran itu 660 meter. Nah, karena di situ jarak tanamnya 2 meter, berarti kalau menghitung banyaknya pohon ya kita bagi saja keliling dengan jarak pohon. Kelilingnya 660 kita bagi 2, ketemunya 330 pohon. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B.
Terumbu karang harus dilindungi karena memiliki fungsi ekonomi, ekologis, dan sosial ekonomi. Nah, berikut yang merupakan fungsi ekonomi terumbu karang bagi manusia. Fungsi ekonomi gitu ya. Apakah mengurangi hembasan gelombang pantai sebagai sumber makanan dan obat-obatan, sebagai daya tarik objek wisata, mencegah terjadinya abrasi pantai. Kita harus memahami dulu ya teman-teman untuk jawab ini. Jadi kemarin mungkin kurang lengkap ya untuk pembahasan kita. Jadi fungsi dari hutan kota, fungsi dari terumbu karang, fungsi dari mangrove itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada fungsi ekologi, ada fungsi ekonomi, ada juga yang fungsi ekonomi sosial atau sosial ekonomi ya. Kalau manfaat atau fungsi ekonomi ini terkait kalau misalkan terumbu karang bisa dijadikan sumber makanan, bisa dipakai sebagai obat-obatan, juga kan objek wisata bahari itu ekonomi ya, terkait dengan perekonomian. Jadi manfaat ekonominya banyak dari terumbu karang. Kemudian kalau ekologi ini tentang keseimbangan ekosistem ya. Jadi fungsi ekologi itu fungsi dalam menjaga keseimbangan ekosistem atau bahasa kerennya pelestarian ya, fungsi pelestarian. Jadi fungsi dari terumbu karang itu dalam rangka pelestarian itu mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Jadi selain dari fungsi mangrove atau bako yang bagian bawah ada terumbu karang, itu sudah mengurangi efek gelombangnya, efek ombaknya gitu ya. Itu ekologinya salah satunya. Nah, kemudian kalau sosial ekonomi, ini terumbu karang sebagai sumber perikanan ya, sumber perikanan, pendapatan nelayan. Jadi seperti ekonomi tapi fungsinya fungsi sebagai pekerjaan lah intinya ya. Sumber perikanan kan hubungannya dengan pekerjaan, pendapatan juga pekerjaan gitu ya. Menjadi daya tarik objek wisata tadi juga termasuk sebenarnya ya manfaat ekonomi, tapi juga faktor sosialnya ada. Makanya disebut sebagai fungsi sosial ekonomi ya. Oke, kita sekarang jawab ya. Berikut yang merupakan fungsi ekonomi. Yang A, mengurangi hembasan gelombang pantai itu berarti fungsi ekologi gitu ya. Sebagai sumber makanan dan obat-obatan itu fungsi ekonomi gitu ya. Sebagai daya tarik objek wisata itu ekonomi sosial. Ekonomi bisa, ekonomi sosial bisa. Mencegah terjadinya abrasi itu adalah sebagai kalau mencegah terjadinya abrasi berarti pelestarian ya. Berarti ini fungsi ekologi. Nah, yang ditanyakan tadi adalah fungsi ekonomi. Jadi apakah daya tarik objek wisata atau sumber makanan dan obat-obatan? Nah, kalau daya tarik objek wisata bisa ekonomi, bisa sosial ekonomi. Kalau sumber makanan dan obat-obatan itu ekonomi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next, berikutnya salah satu fungsi ekologis dari hutan mangrove atau hutan bakau. Jadi ini teman-teman sering keluar hutan bakau ya. Kita berikan macam-macam variasinya. A, kayunya digunakan untuk kayu bakar, diambil kayunya untuk membuat arang, tempat berlindung berkembangnya kembang biak binatang laut, banyak ikan sehingga bisa dimanfaatkan manusia. Oke. Jadi tadi kita sudah bahas ya, kalau fungsi ekologi itu hubungannya dengan pelestarian ekosistem, pelestarian alam, pelestarian ekosistem, menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau fungsi ekonomi ya faktor ekonomi ya. Nah, kalau fungsi ekologis atau fungsi pelestarian atau fungsi menjaga keseimbangan alamnya pada hutan mangrove atau hutan bakau itu yang pertama habitat atau tempat hidup biota laut ya, tempat berkembangnya binatang laut itu di hutan bakau ya. Itu termasuk fungsi pelestarian. Kemudian fungsi pelestarian berikutnya adalah stabilisator garis pantai. Fungsi ini dikenal mencegah erosi pantai, ini berarti harusnya abrasi ya, sebagai akibat pukulan ombak dan juga berperan dalam menahan lahan pantai. Jadi lebih kuat gitu ya. Mencegah abrasi berarti fungsi ekologis. Kemudian berikutnya adalah sebagai filter dari pengaruh laut ya maupun dari darat. Adanya mangrove itu dapat mencegah terjadinya intrusi air laut ke darat gitu ya.
Ada 3 fungsi ekologinya. Sekarang kalau fungsi ekonomi, itu fungsi ekonomi bernilai ekonomi, kayunya bisa dipakai, gitu ya. Kemudian kayunya bisa digunakan untuk macam-macam ya, bahan bakar, bangunan, arang, obat-obatan juga bisa, itu fungsi ekonomi berikutnya. Kemudian selain itu juga sebagai sumber untuk gula, alkohol, cuka, itu dapat dimanfaatkan untuk hal itu. Dengan begitu hutan mangrove memiliki fungsi ekonomis terhadap kehidupan. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi ekologis ya. Kita lihat opsi A, kayu digunakan untuk kayu bakar, berarti ini fungsi ekonomi. Yang B, diambil kayunya untuk membuat arang, ekonomi lagi. Tempat berlindungnya dan berkembangnya binatang laut, nah itu fungsi ekologi. Ekologi C ya. Banyak ikan sehingga bisa dimanfaatkan manusia, itu ekonomi. Jadi jawaban yang tepat yang merupakan fungsi ekologi ya C ini. Berikutnya, perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang mana? Apakah A, energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik, energi kinetik, potensial, mekanik, listrik, mekanik, potensial, energi kinetik, energi listrik, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi listrik. Ya, kemarin ada teman yang ingat bahwa saya kemarin ada yang keluar tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, itu yang seperti apa perubahan energinya. Oleh karena itu kita akan memberikan pembahasan ya. Ini FR asli, jadi teman-teman itu silahkan dipelajari baik-baik gitu ya. Nah, kita mulai saja. Ini gambarnya seperti ini. Sebenarnya mikrohidro itu seperti PLTA, tapi ini skalanya kecil, makanya disebut mikrohidro. Mengambil dari sungai saja seperti ini, tidak perlu bendungan yang panjang ya. Tidak perlu bendungan yang luas, tapi hanya melibatkan sungai seperti ini. Itu ada sungai dari atas menuju ke bawah gitu ya. Kemudian dipotong ya, dibuatkan jalur dari sebelah atas itu dipotong, kemudian dialirkan. Dialirkan, ada penyaringan dan seterusnya. Kita mulai ya. Jadi awal mulanya itu yang jelas yang pertama di sini ada proses pembendungan. Di sini ada proses pembendungan. Jadi nanti bisa mengalir gitu ya. Airnya bisa mengalir. Proses pembendungan itu timbul energi potensial ya, potensial. Jadi energi potensial itu saat pembendungan ya. Kemudian dialirkan menuju ini kanal seperti ini, maka ini masuknya energi kinetik atau energi gerak. Nah, aliran air bergerak ini nanti kemudian sampai ke sini, dialirkan sampai sini ya, sampai itu pipa itu ya teman-teman ya, sampai pipa. Pipa itu nanti gunanya adalah untuk mengubah energi kinetik, memutar turbin. Nah, proses pemutaran energi kinetik berubah menjadi energi listrik itu ada turbinnya. Nah, turbinnya itu adalah energi mekanik. Jadi, turbin memutar generator. Jadi air, energi kinetik pada air itu memutar turbin, kemudian memutar generator. Maka ini disebut energi mekanik. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu muncullah energi listrik ini akibat generator yang berputar sehingga terjadi perbedaan flux magnetik ya. Jadi energi listrik itu teman-teman. Jadi urut-urutannya kita bisa mulai gitu ya. Jadi energi potensial dulu, kemudian baru energi kinetik, kemudian baru energi mekanik, yang terakhir adalah energi listrik. Nah, ini kalau kita buat sketsanya yang bagian turbin gitu. Pada gambar yang atas itu kan turbinnya tidak kelihatan gitu ya. Yang bawah itu ya, itu air mengalir, kemudian dari energi potensial air menjadi energi kinetik. Ya, energi kinetiknya tidak ditulis ya. Kemudian digunakan untuk memutar turbin. Jadi energi kinetik mekaniknya tidak tersurat di situ, tapi tidak apa-apa ya. Turbin air kemudian menjadi generator, kemudian energi listrik. Nah, teman-teman, selain soal yang hanya perubahan energi, teman-teman juga harus melihat komponen-komponen apa saja yang ada pada PLT mikrohidro ini ya. Ya, dari itu ya, komponennya silahkan teman-teman itu dilihat dari water pressure atau air penekan gitu ya, kemudian ke control valve atau kutub kontrol. Kemudian di situ ada pipe line atau pipa ya, line atau pipanya.
Kemudian di situ ada turbin atau water turbin, khusus untuk turbin yang berputar karena air ya, pusaran air di situ ada. Kemudian di atasnya ada generator, ini yang menghasilkan listrik. Hasil generator, hasil PLT mikrohidro ini itu adalah AC, maka tidak membutuhkan inverter, tapi di situ membutuhkan trafo atau untuk meningkatkan dayanya saja. Ya kan, daya yang dikeluarkan dari generator itu tidak terlalu tinggi, maka harus ditinggikan ya, melewati trafo step up. Ya, trafo step up. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga selain dari soal perubahan energi, biasanya ada soal tentang urut-urutannya alat-alat yang digunakan dalam PLT mikrohidro gitu ya. Teman-teman harus hafal ya, kayak gitu. Jadi jawabannya tepat tadi pertama adalah energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, kemudian baru energi listrik. Jadi jawabannya tepat adalah opsi A. Next, berikutnya, lembaga negara yang bertugas untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah apakah Mahkamah Agung, apakah Komisi Yudisial, ataukah Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudikatif. Oke teman-teman, jadi sebenarnya soal ini adalah untuk menguji teman-teman dalam memahami perbedaan mendasar dari MA dan MK. Oleh karena itu kita buatkan catatan ringannya. Coba teman-teman simak. Jadi saya buatkan ringkasan ya, perbedaannya. MA atau Mahkamah Agung itu mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang ya. Kemudian mengadili yang MK itu mengadili tingkat pertama hingga terakhir, putusannya bersifat final atau MK itu pengadilan tingkatnya dari awal sampai akhir ya. Kemudian menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu gitu ya. Jadi MA, kalau MA itu menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, di bawahnya undang-undang itu MA. Kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar maka MK. Oke, jadi jawabannya yang tepat kalau menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya tentunya MA itu ya. Kalau MK itu undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah MA, Mahkamah Agung. Berikutnya ada grafik ya. Jadi teman-teman banyak yang request tentang grafik, kita berikan grafik yang umum dulu, yang yang grafik tunggal. Soalnya kemarin juga ada soal grafik tunggal dan juga ada soal grafik bentuknya yang interval. Grafik tunggal dan grafik interval. Hari ini kita akan bahas tentang grafik tunggal dulu. Seperti ini contoh soalnya. Ada 5 bulan di situ, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober gitu ya. Diagram di atas menunjukkan hasil penjualan motor selama 5 bulan terakhir. Rata-rata hasil penjualan motor tersebut adalah titik-titik. Jadi diminta untuk menentukan rata-rata. Rata-rata kan teman-teman juga sudah tahu ya. Rata-rata itu tinggal dijumlah, kemudian dibagi banyak data. Banyak datanya ada berapa? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi hanya ada 5 saja. Kita jumlah dulu ya. Jadi pertama Juni itu 25. Kita tulis saja 25 di situ. Juli 30. Ya kan, gambarnya di situ. Agustus 35. Kemudian September itu 20 dan yang terakhir Oktober itu 40 gitu ya. Kalau di total kemudian dibagi 5. 5 itu ya Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu ada 5. Kalau di total ternyata berapa hasilnya? 150 teman-teman. Jadi 150 dibagi 5, hasilnya ada 30. Jadi rata-ratanya ya 30 unit. Jawaban yang tepat adalah opsi A gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan asas-asas pemilu.
yang telah ditentukan. Jadi pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan asas-asas pemilu yang telah ditentukan. Jika terjadi perselisihan mengenai hasil pemilu, yang berwenang menyelesaikannya adalah apakah A. BPK, B. Mahkamah Agung, C. Komisi Yudisial, ataukah D. Mahkamah Konstitusi. Nah, kisi-kisi soal tes P3K yang keluar di tahap 1 kemarin ya, itu adalah teman-teman yang penting itu bisa membedakan fungsi pokok dari MA dan MK. Ini saya ulangi lagi ya. Kisi-kisinya adalah teman-teman bisa membedakan fungsi dan kewenangan atau tugas dan kewenangan dari MA dan MK. Perbedaannya letaknya di sebelah mana. Itu ya, saya kasih simulasi soalnya seperti ini. Nanti mungkin soalnya ada membandingkan tentang perundang-undangan yang harus dikaji di MA atau yang harus dikaji di MK. Nah, kita bahas dulu untuk Mahkamah Konstitusi. Kelihatannya kita juga sudah pernah ya membahas tugas dan wewenang MK. Jadi MK itu merupakan lembaga yudikatif di Indonesia. Tugasnya pertama itu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 45. Nah, kalau MK itu menguji undang-undang terhadap UUD 45, kalau MA itu menguji undang-undang di bawah peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di bawahnya ini, berarti ya. Itu intinya seperti itu. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, itu adalah tugas MK. Lalu kalau tugas MA apa? Saya juga jelaskan tugas MA. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Jadi ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian baru yang pusat itu pengadilan kasasi. Yang mengambil alih yaitu MA itu sendiri ya, Mahkamah Agung. Kemudian mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Kemudian menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang. Nah, tadi bedanya MK dan MA itu letaknya di sini, teman-teman. Kalau MK menguji undang-undang terhadap UUD 45, kalau MA itu menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ya. Jadi jawaban kalau mengenai perselisihan hasil pemilu, berarti jawaban yang tepat adalah opsi D, Mahkamah Konstitusi. Next, berikutnya, mobil dengan massa 750 kg bisa melaju dengan percepatan 20 meter per sekon jika mengangkut muatan barang 450 kg. Nah, kecepatan yang bisa ditempuh mobil jika muatan mobil sudah diturunkan adalah titik-titik. Di situ lihat opsi pilihan gandanya ya, 32,0, 31,5, 42,0, 35,0 atau 37,5. Oke. Di situ kita lihat dulu ya, massa awalnya itu berarti massa mobil dengan massa barang gitu ya. Massa mobil dengan massa barang berarti 750 dan 450. Ini massa awalnya itu 1200. Kemudian di situ percepatan awalnya adalah 20 meter per sekon kuadrat, oke. Kemudian di tengah perjalanan itu muatan barang sudah diturunkan, berarti 450-nya hilang ya. Tinggal M1-nya, M-nya tinggal mobilnya saja. Berarti masa setelah barangnya diturunkan atau M2 itu 750. Ya kan? Yang ditanyakan adalah A2. Soal ini terkait dengan hubungan antara massa dengan percepatan. Ini hubungan massa dan percepatan itu ciri khas dari hukum 2 Newton. Di mana hukum 2 Newton itu mengatakan bahwa percepatan itu hasil bagi antara gaya dengan massa. Di situ teman-teman bisa melihat bahwa A dan M itu berbanding terbalik karena A itu di atas, M di bawah, gitu ya. A dan M itu berbanding terbalik, maka artinya apa? Semakin besar massa, maka percepatannya semakin kecil. Demikian pula kalau semakin kecil massa, maka semakin besar percepatannya. Nah, karena di situ pada soal itu masanya diperkecil kan dari 1200 menjadi 750, maka logikanya nanti percepatannya harus lebih besar, ya. Oke. Karena perbandingan terbalik berarti kita buat perbandingan terbalik antara massa dengan percepatan. Jadi A1 dibagi A2 sama dengan M2 bagi M1. Karena di situ terbalik maka 1221 gitu intinya gitu ya teman-teman. Ya kita masukkan angkanya.
A1 nya 20, A2 nya yang mau kita cari 750, yang M2 M1 1200, kita bisa bagi 750 dengan 1200 dengan 50. Nah, supaya nanti mudah perhitungannya, kalau kita bagi 50 yang atas ketemunya adalah 15, yang bawah kalau kita bagi 50 ketemunya 24. Jadi A2 itu silangannya dengan 15 kan, berarti 15 ditaruh di bawah, jadi 20 kali 24 kita bagikan dengan 15. Nah, 20 dengan 15 kita bisa bagi 5, yang atas ketemu 4, yang bawah ketemu 3. Jadi 4 kali 24 itu 96 kan, dibagi 3 ketemunya 32. Oh, jadi percepatan setelah barang diturunkan adalah 32 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya lagu daerah yang isinya pesan kepada kita agar dapat saling berbagi dengan orang lain supaya bisa merasakan kebahagiaan bersama-sama. Kita lihat opsi pilihan gandanya adalah Tokecang, Bungung Jumbo, Soleram, dan Badindin gitu ya. Mana yang menceritakan tentang indahnya berbagi, intinya seperti itu ya, supaya kita bisa merasakan kebahagiaan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi masing-masing lagu ini di opsi pilihan gandanya ini kita akan kupas maknanya. Kalau Bungung Jumbo itu lagunya dari Aceh, menceritakan tentang bunga cempaka yang masyhur di provinsi Aceh. Bunga tersebut terkenal sangat indah, sangat menawan saat sedang mekar gitu ya. Liriknya tidak usah kita masukkan gitu ya. Oke, kemudian kalau Bungung Jumbo sudah. Kalau yang berikutnya Soleram itu dari Riau, itu ceritanya tentang cinta dan persahabatan. Di dalamnya juga mengandung pesan orang tua kepada sang anak untuk menjaga tali silaturahmi dengan siapapun gitu ya. Itu Soleram, jadi bukan tentang kebahagiaan kalau kita berbagi, bukan ya. Bungung Jumbo juga bukan. Kalau Tokecang kita lihat dari Jawa Barat, ini lagunya ceritanya tentang orang yang serakah gitu ya. Makna yang tersirat pada lagu Tokecang ini adalah sebaiknya kita dapat saling berbagi dengan orang lain, tidak serakah artinya ya, supaya bisa merasakan kebahagiaan bersama gitu ya. Oh, berarti lagunya tentang berbagi ya, supaya bisa berbagi dan merasakan kebahagiaan, artinya tidak serakah. Kemudian kalau Badindin ini lagu daerah, menjadi lagu pengiring tarian indang dari Sumatera Barat. Lirik lagu Badindin mengandung pesan kepada generasi muda agar terus-menerus menjaga kebudayaan suku Minang. Badindin itu menjaga budaya itu ya. Jadi dari opsi A sampai D itu jawaban yang tentang berbagi ya, supaya bisa merasakan kebahagiaan bersama-sama, yaitu opsi A. Berikutnya ada gambar di situ sebagai stimulus, yaitu blender. Kemudian ada 5 langkah. Pasangkan steker blender pada stop kontak, tambahkan air secukupnya, kemudian tutup blender rapat-rapat, tekan tombol on atau tombol power, tunggu buah hancur, kemudian tuang ke dalam gelas yang telah disiapkan, buka tutup blender, masukkan potongan-potongan buah yang telah dicuci. Urutan petunjuk penggunaan alat di bawah ini yang tepat adalah, kita lihat opsi pilihan gandanya ya. Di situ dari A sampai D itu kita mulainya dari, kalau tidak 1, 3. Kita lihat 1 ya. Pasangkan steker blender pada stop kontak. Bisa, boleh aja ya. Juga tidak mengapa. Kalau 3, tekan tombol on atau tombol power. Ya itu juga bisa. Tapi kalau stekernya belum dipasangkan kan nggak mungkin gitu ya. Jadi yang C dan D ini tidak mungkin. Ya, jadi kita pilih awalannya, kita mulai dari nomor 1. Nah, setelah pasangkan steker blender pada stop kontak, kemudian ini buka tutup blendernya, masukkan potongan-potongannya. Jadi setelah 1,5, kemudian setelah itu tambahkan air ya, kemudian ditutup blendernya. Setelah ditutup baru tekan tombol on ya. Setelah itu tunggu buah hancur, kemudian tuang ke gelas. Jadi urut-urutannya 1, 5, 2, 3, 4. Opsi yang tepat adalah opsi A gitu ya. Berikutnya, perhatikan paragraf berikut. Dalam rangka Hari Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan Sedunia, gerakan memungut sampah mulai dikampanyekan kepada masyarakat di Jakarta.
Memungut sampah sekilas ternyata diperlukan sebuah gerakan moral agar perbuatan itu sebagai sebuah kebiasaan. Banyak cara untuk memperkenalkan pelestarian lingkungan sejak dini, diantaranya membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah semampunya. Kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah, kita lihat ya, kalau menentukan kalimat utama itu cara paling mudahnya adalah kalau enggak kalimat awal ya kalimat akhir, gitu aja. Gitu ya. Kita lihat kalimat awalnya dalam rangka Hari Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan Dunia, gerakan memungut sampah mulai dikampanyekan kepada masyarakat Jakarta. Kemudian kalimat akhirnya, banyak cara memperkenalkan pelestarian lingkungan sejak dini. Ya, diantaranya membiasakan diri membuang sampah. Membuang sampah itu juga termasuk dikampanyekan. Jadi opsinya yang lebih utama dari kalimat awal dan kalimat akhir adalah kalimat awal. Nah, karena kalimat awal maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya perhatikan jadwal perjalanan kereta api berikut, selanjutnya kerjakan nomor ini ya, kerjakannya. Diminta kita untuk memperhatikan jadwal perjalanan kereta. Di situ jadwal beberapa kendaraan berbagai jurusan, ada bus Sinarmas, kereta api Kaligung, bus kota, pesawat terbang Lion Air, dan bus pariwisata. Ada keberangkatan, ada tiba. Oke ya. Diminta untuk pernyataan yang sesuai dengan jadwal. Kita lihat opsi yang A. Kita langsung, kalau ada soal seperti ini langsung ke A. Kereta Kaligung. Nah, berarti yang kita amati ini langsungan ya. Kereta Kaligung berangkat dari Tegal, benar, berangkatnya dari Tegal. Kemudian jam 6, salah ya, berarti kalau berangkat dari Tegal jam 6.30 kan salah, harusnya jam 4.30, ini jelas salah. Kemudian yang B, bus kota jurusan Semarang Solo. Semarang Solo yang ini berarti berangkat jam 4.30, ini juga salah, harusnya jam 14.10 gitu ya. Yang C, bus pariwisata berangkat dari Cirebon pariwisata, ini berangkat dari Cirebon jam 11.15, tiba di Jakarta jam 16.30. Yes, ini betul ya. Kalau pesawat Lion Air ini kita lihat, ini Lion Air berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, itu berarti Jakarta, harusnya itu jam 9.30, di situ ditulis 04.30. Jadi ini soal tentang ketelitian kita dalam membaca data. Bacalah penggalan puisi di bawah ini dengan cermat. Ibu, engkau adalah wanita mulia, kasih sayangmu tak terkira, bagai surya sinari dunia, tak kulupakan sepanjang masa. Pernyataan berikut merupakan isi puisi di atas. Kita lihat opsi A. Kasih sayang seorang ibu pasti mengharapkan balas jasa, jelas no gitu ya, tidak mungkin nih ya. Ibu adalah seorang yang mulia ya. Itu benar, masuk dalam syairnya ya, puisinya. Kemudian tapi kasih sayangnya sampai anaknya dewasa. Di situ tidak hanya sampai sayang anaknya dewasa ya, tapi sepanjang masa gitu ya. Kasih sayangmu tak terkira bagai surya sinari dunia. Surya sinari dunia kan sepanjang masa ya, tidak sampai pada anaknya dewasa saja. Jadi opsi B ini jelas salah juga. Yang C, kasih sayang seorang ibu sepanjang masa, betul juga, sehingga tidak akan pernah kulupakan. Yes, ini yang C ini paling bagus. Itu ya, jadi jawabannya yang tepat ya C itu. Perhatikan petunjuk cara membuat jus jambu berikut. Siapkan blender, masukkan steker pada stop kontak. Ini tadi seperti tadi, tapi ini nanti caranya berbeda. Jadi teman-teman kalau mengerjakan soal seperti ini bisa langsung analisa opsi pilihan gandanya, kemudian baru diurutkan sesuai awalnya dan akhirnya juga dilihat, atau dengan cara mengamati urutannya yang tidak tepat yang mana, gitu ya. Saya berikan contohnya seperti ini. Kita lihat ya, 1 sampai 6 saya bacakan dulu. Siapkan blender, masukkan steker pada stop kontak, masukkan jambu biji, gula pasir, air ke dalam tabung blender. Siapkan jambu biji, kupas kulitnya lalu dibelah. Tekan tombol kecepatan yang dikehendaki. Setelah halus, tuang jus ke dalam gelas. Oke, kita lihat opsi A. 4, 1, 2, 3, 6, 5. Padahal di situ kalau kita lihat ya, setelah halus tuang jus ke dalam gelas, itu nomor 6 nya. Tombol kecepatan yang dikehendaki itu 5. Masa 6 dan 5 duluan? 6 kan tidak mungkin. Yang ini loh teman-teman.
tekan tombol kecepatannya dulu, harusnya 5 dulu baru 6 ya. Jadi opsi A tidak mungkin ya. Kita lihat opsi B. Ini letak masalahnya di sini teman-teman. Coba teman-teman lihat 5 dan 3 nih ya. 5 dan 3 ini masalah juga ya. Kalau 3 masukkan jambu biji, gula pasir, air ke dalam tabung blender. Kalau yang nomor 5 tekan tombol kecepatan yang dikehendaki. Masa ditekan dulu baru dimasukkan, ini nantinya muncrat ke kita semua gitu ya. Muncrat kepada yang muter gitu ya. Nah, itu jadi yang opsi B jelas salah juga. Kita lihat opsi C juga sama. Ini 5-3-nya di sini. Yang berarti jawaban yang tepat ya opsi D. Murni mengaduk teh panas menggunakan sendok logam. Lama-kelamaan tangan Murni yang memegang sendok tersebut merasakan panas. Karena hal ini dikarenakan titik-titik. Apakah sendok mengantarkan panas ke tangan Murni? Apakah panas teh menghasilkan uap yang panas sampai ke tangan Murni? Ataukah teh yang panas akan menguap dan berubah menjadi suhu panas? Atau sendok logam menjadi panas karena tangan Murni dan teh memiliki suhu panas? Ya, coba teman-teman lihat, itu mengaduk teh panas, jadi tehnya dulu yang panas ya, tangan tidak panas ya awalnya ya. Kemudian tangan Murni memegang sendok, ini yang kita mau garis bawahi. Memegang sendok itu kan terbuat dari logam gitu ya. Sendok terbuat dari logam karena logam itu sifatnya adalah konduktor, penghantar panas, penghantar listrik, penghantar panas ya. Maka nanti kalau logam kita masukkan ke dalam air panas, air teh yang panas, maka logam panas yang ada di air teh itu akan terkonduksi ya, akan merambat melalui logam tersebut sehingga logam tersebut juga panas karena ada rambatan tadi ya, karena panas sampai ke tangan kita, jadi tangan kita bisa merasakan panas juga gitu ya. Jadi opsi jawaban yang tepat opsi yang A. Ini salah ya. Makna dari simbol sila Pancasila yang sesuai dengan gambar di samping itu ada gambar pohon beringin. Kita lihat opsi A, pohon beringin merupakan pohon asli Indonesia dan perlu dibudidayakan. Ini ya lucu nih ya, perlu dibudidayakan ini. Bukan ya. Yang B, keragaman budaya dan bahasa harus menjadi pemersatu. Ini jelas nih ya, ini tentang persatuan. Jadi ini yang B itu sila ketiga, yang ke D itu sila kelima. Bangsa Indonesia mengakui agama yang dianut warga negaranya, ini sila 1 ya, sila 1. Kemudian yang C ini sila 4 karena ada musyawarahnya, ini sila 3. Itu ya. Nah, karena di situ pohon beringin itu sila 3, maka jawabannya sama dengan sila 3 B. Berikutnya, sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut: memiliki 2 simetri lipat, memiliki 4 buah titik sudut yang sama besar, memiliki 2 simetri putar, panjang sisi yang berhadapan sama panjang. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah titik-titik. Apakah belah ketupat, apakah jajar genjang, trapesium, atau persegi panjang? Nah, soal seperti ini teman-teman, ini menguji tentang analisa kita ya, menganalisa ciri-ciri, kemudian kita menentukan bangun datar apa yang pas dengan ini. Kalau belah ketupat teman-teman ya, kita kaji belah ketupat. Belah ketupat itu punya 2 simetri lipat, berarti memenuhi ya. 2 simetri putar berarti memenuhi lagi. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang berhadapan saja di situ kan punya 4 sudut dan sama besar, berarti tidak pas gitu ya. Jadi yang kalimat keduanya tidak tepat gitu ya, berarti belah ketupat bukan. Yang sama besar pada belah ketupat hanya yang berhadapan, tidak keempat-empatnya sama, bukan gitu ya. Kemudian kalau jajar genjang itu tidak punya simetri lipat, kalau sudah tidak punya simetri lipat jelas tidak ya. Kemudian trapesium itu juga tidak punya simetri lipat, simetri putar juga tidak punya, berarti ini tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D, persegi panjang ya. Punya 2 simetri lipat, punya 2 simetri putar, semua sudutnya sama besar, dia punya 4 ya. Panjang sisinya sama
sama panjang dan sejajar. Berikutnya perhatikan tabel organ berikut. Berdasarkan tabel di atas, proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi terletak pada alat pencernaan nomor berapa. Kita langsung saja satu persatu. Ini bikin pusing juga kalau tidak membacanya tidak tepat ya. Mulut itu mekanik, gigi mekanik juga, lidah itu terkaitannya dengan air liur ya, air liur mengeluarkan air liur berarti ini kimia. Lambung kimia, usus besar itu kimia ya, diarani kimia ya bukan ya, tapi ini pokoknya bukan mekanik di situ ya, pokoknya itu termasuk saluran. Nah, kerongkongan juga termasuk saluran. Jadi usus besar dan kerongkongan itu termasuk saluran gitu ya. Oke, kalau 1 dan 2 itu berarti mekanik. 1 dan 4 itu berarti mekanik kimia. 3 4 berarti kimia. 5 6 berarti ini saluran semua ya. Kimia saluran. Usus besar itu sebenarnya tidak kimia tapi ya saluran juga, saluran. Jadi jawaban yang tepat ya yang mekanik kimia ya nomor 1 itu yang mekanik, 4 kimia. Opsi yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya, perhatikan gambar berikut. Bagian alat pencernaan yang fungsinya sebagai tempat penyerapan air dan garam mineral ditunjukkan oleh nomor titik 3579. Kita lihat ya nomor 3. Kalau nomor 3 itu hati, fungsinya menetralkan racun. Kemudian kalau yang empedunya itu mengemulsi lemak. Kemudian nomor 5 itu pankreas, itu menghasilkan enzim pencernaan, yang membantu untuk pencernaan lemak juga, gitu ya. Kemudian berikutnya nomor 7 itu usus besar ya, fungsinya menyerap air dan garam mineral. Ini sama dengan yang ditanyakan. Kemudian nomor 9 anus, itu tempat keluarnya feses. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Ani mengalami gangguan pada organ pencernaan dengan gejala sebagai berikut: perut melilit, kotoran keras, susah buang air besar. Upaya yang harus dilakukan oleh Ani agar terhindar dari penyakit tersebut, apakah A. banyak minum air putih, menjaga kebersihan makanan, kemudian makan dengan teratur, atau rajin olahraga. Nah, kalau kita diminta soal seperti ini berarti kita diminta untuk menganalisa kira-kira itu gangguan pencernaan apa. Kalau perut melilit, kotoran keras, susah buang air besar, itu jelas ini ya, sembelit ya. Susah BAB, feses kering keras, kemudian susah sakit saat buang air besar, perutnya melilit, itu sembelit. Nah, cara mengatasi sembelit itu adalah dengan meminum air putih yang banyak, kemudian makan makanan yang mengandung serat ya, supaya membantu melancarkan kerja sistem pencernaan. Kemudian sebisa mungkin kurangi makanan-makanan yang rendah serat ya tadi ya, yang harus makan yang banyak serat. Jadi jawaban yang tepat ya banyak minum air putih atau opsinya A gitu ya. Ari sedang dipotong rambutnya oleh ayah. Ayah Ari meminta Ari melihat bagian belakang rambutnya. Cara Ari untuk melihat bagian belakang rambutnya adalah titik-titik. Nah, ini teman-teman diminta untuk melakukan analisa juga ya dari opsi pilihan gandanya. Bagaimana supaya orang yang dipotong itu bisa melihat hasil potongan yang di belakang kepala kita ya. Ini kalau teman-teman yang rajin ke salon atau ke tukang potong ya, tukang potong rambut pasti tahu gitu ya. Kita lihat opsi yang A, meletakkan satu cermin di depan wajah. Nanti tidak bisa melihat bagian belakang gitu ya. Kalau A tidak mungkin ya. Meletakkan satu cermin di belakang kepala. Nah, kalau satu cermin di belakang kepala yang mau lihat siapa, kan mata kita menghadap depan. Kalau kita taruh di belakang kepala ya kita harus menoleh lagi, tidak bisa nanti ya. Yang C, meletakkan satu cermin di depan wajah, satu cermin di belakang kepala. Nah, nanti ada unsur pemantulan cahayanya di situ ya, cermin ya. Berarti opsi C ini pas gitu ya. Yang D, meletakkan satu cermin di depan wajah dan satu cermin di belakang kepala. Nah, kalau di belakang kepala, satu di depan, satu di belakang kepala, nanti kehalangan sama kepala kita.
Harusnya satu cermin di atas kepalanya di bagian belakang supaya nanti ada sudutnya supaya bisa terlihat. Jadi opsi yang tepat opsi C ya. Seorang pengendara sepeda motor dapat melihat pengendara lain yang berada di belakangnya melalui spion. Hal ini membuktikan bahwa cahaya bersifat apa? Apakah dapat dipantulkan, menembus benda bening, merambat lurus, atau dapat dibiaskan? Ini jelas jawabannya ya. Ini berarti cahaya dapat dipantulkan. Matahari berpindah posisi dari nomor 1 ke nomor 2. Maka posisi bayangan orang tersebut berpindah dari titik-titik ke titik-titik. Mataharinya pindah dari posisi 1 ke posisi 2. Kalau kita lihat ya dari posisi 1, maka bayangannya adalah ini. Kan gini ya, cahaya kan merambat lurus ya. Nanti berarti bayangannya di sini. Kalau posisi 2 pasti di sini. Nah, kalau geraknya dari 1 ke 2 maka berpindahnya dari R ke Q gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan yang dilakukan seperti gambar merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila ke titik-titik 5, 3, 4, 2. Gambar tersebut kalau teman analisis itu tentang menjenguk orang yang sakit. Nah, menjenguk orang sakit itu termasuk pengalaman sila keberapa ya? Ini kan pasti tentang kemanusiaan gitu ya. Kemungkinan besar jawabannya adalah di sila 2. Oke, kita akan lihat ya pengamalan sila keduanya. Ini banyak sekali nih ya. Mengakui memperlakukan manusia sesuai harkat martabat, mengakui persamaan derajat, mengembangkan saling mencintai, memiliki sikap tegang rasa tepas selera, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia, sikap hormat menghormati kerjasama dengan bangsa lain. Di lingkungan sekolah tidak boleh lagi ada kasus perundungan. Perundungan ini melanggar sila 2. Menghormati guru dan teman, saling menolong. Kemudian menghormati orang tua kalau di rumah. Tidak mudah menghakimi, tidak mudah hakim sendiri ya, main hakim sendiri ya maksudnya. Punya sikap empati, rasa kasih sayang, suka menolong terutama di masa pandemi. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, memberi keputusan yang adil, tidak pilih kasih dalam bergaul, memberikan kebebasan dalam memilih pendidikan, melaksanakan kewajiban untuk sekolah, mengumpulkan tugas dan lain-lain, memperhatikan teman dan saudara yang sedang sakit. Nah, ini yang bagian bawah sendiri ini pas tepat ya. Jadi benar, ini jawabannya adalah sila 2. Nilai-nilai dari Pancasila terutama sila ketiga yang dapat kita jumpai di lingkungan rumah. Jadi teman-teman harus bisa mengamalkan Pancasila di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan bangsa dan negara. Gitu ya. Kita lihat opsi A. Beribadah dengan anggota keluarga di masjid terdekat. Ini beribadah itu berarti sila 1. Nih ya, enggak usah ditanya lagi, ini salah 1. Bangga mengenakan baju batik. Baju batik itu berarti sila ketiga. Itu wujud kecintaan kita terhadap negara. Musyawarah untuk membagi tugas. Musyawarah itu sila keempat, jelas ya. Adil dan sayang kepada adik. Ini bersikap adil dan penuh kasih sayang. Ini jelas sila kedua. Jadi jawaban yang tepat opsi B. Salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan rumah ya. Kita lihat langsung opsi A dan kemudian teman-teman bisa menganalisa ini sila berapa. Saling menghormati, menjaga kerukunan. Nah, rukun itu sila ketiga. Menghargai pendapat, jelas itu tentang musyawarah, sila keempat. Menolong teman yang terkena musibah, ini sila kedua. Tadi ya, menolong teman itu termasuk bagian dari kegiatan kemanusiaan. Taat melaksanakan ibadah itu berarti sila 1. Maka yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab kan sila 2. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Gambar di atas menunjukkan partisipasi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan calon presiden. Nah, partisipasi warga masyarakat tersebut sangat sesuai dengan nilai Pancasila.
khususnya sila keberapa? Sila apa? Apakah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau pemilu, urusannya pemilu itu berarti keterkait dengan sila keempat ya teman-teman. Sila keempat itu berarti yang ini, permusyawaratan perwakilan itu artinya dalam hal pemilu. Pemilu itu termasuk pengamalan sila Pancasila keempat. Pak Yanto memiliki 2 kebun berbentuk persegi dan persegi panjang. Kebun yang berbentuk persegi panjangnya 45 meter, lebarnya 32 meter. Kemudian kebun yang berbentuk persegi itu memiliki sisi yang panjangnya 2 kali dari lebar kebun berbentuk persegi panjang. Selisih luas kebun Pak Yanto adalah titik-titik gitu ya. Jadi punya kebun seperti ini. Yang satu ukurannya 45 32, yang satu sisinya, sisi persegi itu 2 kali lebarnya 32, berarti ini 64 ya. Yang ditanyakan selisih luas, mudah sekali ya. Jadi luas persegi dikurangi luas persegi panjang. Luas perseginya 64 kali 64, luas persegi panjangnya 45 kali 32. 64 kali 64 itu 4096, 45 kali 32 itu 1440. Kalau kita hitung dikurangkan berarti 2656. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Teguh mempunyai kebun di belakang rumahnya yang berbentuk persegi panjang. Orang tua Teguh akan membuat pagar di sekeliling kebun tersebut. Kebun milik Teguh berukuran panjang 8 meter, lebarnya 3 meter. Berapa panjang pagar yang dibutuhkan? Oke teman-teman, jadi 1 keliling itu sama dengan ukuran apa itu pagarnya ya, ukuran pagarnya. Jadi karena pagar mengelilingi kebun, maka panjang pagar itu merupakan keliling kebunnya Teguh, ya kan? Nah, kita tinggal hitung kelilingnya. Kelilingnya itu kan rumusnya 2P tambah 2L atau P tambah L tambah P tambah L juga boleh. Teman-teman gunakan itu boleh. Jadi 2 kali 8 ditambah 2 kali 3, 16 ditambah 6, ketemunya 22. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next berikutnya, Rudi berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk segitiga, panjang sisinya 30, 30, 40. Budi berlari sebanyak 3 putaran. Nah, panjang lintasan lari yang dilakukan Budi adalah apakah 300, 320, 200, 1500 atau 175. Oke teman-teman, jadi panjang lintasan itu kan sama dengan keliling lingkaran. Satu putaran itu sama dengan 1 keliling ya. Kita hitung kelilingnya, tinggal dijumlahkan saja karena di situ bentuknya segitiga. Jadi 30 ditambah 30 ditambah 40, jawabannya kan 100. Nah, karena di situ berputar 3 kali, maka tinggal kita kalikan 100 kali 3, jadi kan 300. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pak Andi mempunyai atau memiliki sebuah mobil yang panjang jari-jari bannya adalah 21 cm. Saat mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar 1500 putaran. Jaraknya berapa? Jadi menentukan jarak gitu ya. Di situ diketahui jari-jarinya 21. Maka karena di situ hubungannya dengan jarak, maka kita akan menghitung keliling. Keliling itu membutuhkan diameter. Diameter itu 2 kalinya jari-jari. Jadi diameternya 42. 2 kali jari-jari gitu ya. Nah, kita hitung keliling rodanya dulu. Pi kali D. Karena di situ D-nya 42 bisa dibagi 7, maka kita bisa pakai 22/7. 22/7 diameternya 42. Nah, 42 dibagi 7 kan 6. Jadi 22 kali 6 ketemunya 132 kelilingnya ya. Karena di situ 1 keliling itu berarti 1 putaran kan. 1 keliling sama dengan 1 putaran. Maka karena berputar 1500 putaran, kita tinggal kalikan saja jaraknya, berarti K kali N. Jadi 132 kalikan 1500 ketemunya
198.000 cm. Di situ opsi pilihan gandanya adalah kilometer, berarti kita ubah cm ke kilometer. Cm ke kilometer itu naik 5 trep, jadi kita akan bagi dengan 100.000. Nah, maka jawabannya adalah 1,98 km. Sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 72 cm. Kardus tersebut mampu memuat 648 balok satuan yang ukurannya sama. Panjang balok satuannya 12 kali dan lebarnya 6. Banyaknya tumpuan balok satuan dalam kardus berapa? Nah, susunan balok depan ke belakang ini kubusnya ya, akan diisi balok-balok ya. Susunan balok dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri dulu itu 72 dibagi 12 kan ya. 72 itu panjang rusuk kubusnya. Kemudian 12 itu panjang baloknya. Jadi 72 dibagi 12 6. Kemudian susunan balok dari depan ke belakang berarti tinggal rusuknya dibagi dengan lebarnya. 72 dibagi 6 ketemunya 12. Nah, kalau kita gambarkan ini ada 6, kemudian ke belakang di sini ada 12. Berarti untuk bagian alasnya saja banyaknya balok ada berapa ya? 6 kali 12. Kita hitung saja 6 kali 12 ya kan, 6 itu yang ke kanan kiri, 12 dari depan belakang. Jadi kalau kita kalikan itu bagian alasnya atau tumpukan pertamanya 6 kali 12 72 balok ya, bagian alasnya 72 balok atau tumpukan pertamanya 72 balok. Di situ tersedia 648 balok. Maka kalau diminta untuk berapa tumpuk balok ya 648 kita bagi 72 ketemunya 9. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Perhatikan gambar berikut, banyak kubus satuan minimal yang perlu ditambahkan untuk membentuk sebuah kubus. Jadi kalau yang ditanyakan minimal berarti kita lihat yang ini 3, ini 3, ini 3. Berarti balok terkecilnya yang bisa dibuat itu ukuran 333 ya. Volumenya ya tinggal berapa baloknya, total baloknya, volumenya kan berarti 3 kali 3 kali 3 ada 27 kubus satuan balok. Itu kalau jadi balok penuh. Nah, sementara balok yang ada kita tinggal hitung bagian bawah itu kan ada 3 kali 3 ada 9 yang sudah ada. Kemudian di lantai 2 atau tumpuan kedua itu ada 3, tumpuan atas ada 1, jadi 9 tambah 3 tambah 1 itu ada 13. Maka banyak kubus yang perlu ditambahkan, itu berarti banyak kubus yang perlu ditambahkan berarti 27 dikurangi 13 berarti sama dengan 14 ya. Jadi jawabannya tepat 14 kubus. Next, berikutnya jarak kota Yogyakarta ke Salatiga 72 km. Pak Budi berangkat dari kota Yogyakarta menuju Salatiga bersepeda motor dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. 15 menit kemudian melalui jalan yang sama Pak Tony berangkat dari Salatiga menuju Yogyakarta. Jadi kasusnya ini adalah kasus berpapasan ya kan? Ya, tidak susul menyusul tapi berpapasan. Pak Tony bersepeda motor dengan kecepatan 52 km. Saat berpapasan dengan Pak Budi, Pak Tony sudah menempuh jarak berapa? Oke, jadi ini kasusnya adalah berpapasan dengan waktu yang beda. Nah, di situ kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang pertama jaraknya dua kota kan 72. Kemudian kecepatan awalnya, kecepatan orang pertamanya atau yang berangkat duluan Pak Budi itu 48. Kemudian kecepatan Tony-nya V2, V1 nya kecepatan Budi, V2 nya kecepatan Tony. Kemudian delta T atau selisih keberangkatannya kan 1/4 jam ya, atau 15 menit. 15 menit itu harus dijadikan jam dulu teman-teman. 15 menit itu berapa jam? Ya 15 dibagi 60. 15 dibagi 60 kalau kita sederhanakan kan jadi 1/4 jam.
Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengubah menit menjadi jam, gitu ya, jadikan bentuk jam. Nah, karena di situ yang diketahui adalah berpasasan dengan waktu berbeda, maka kita menggunakan rumus ini. T2 sama dengan S dikurangi V1 delta T dibagi V1 ditambah V2. Nah, tinggal dimasukkan angkanya ya, 72 dikurangi 48 kali 1/4, 48 ditambah 52. Nah, 48 kalikan 1/4 itu kan ketemunya 12 kan, seperti ini. 48 ditambah 52 ketemunya 100. 72 dikurangi 12 ketemunya 60. Jadi 60 per 100 ya, jadi kalau kita sederhanakan 6 per 10 jam ya. Tidak usah diubah dulu karena kita mau cari jarak. Nah, jarak kan rumusnya kan kecepatan kali waktu. Kecepatan orang kedua yang ditanyakan kan orang kedua atau V2 atau Tony. V2 dikali T2. V2 nya adalah 52, T2 nya 6 per 10. Jadi 52 kali 6 ketemunya 312. Kalau kita bagi 10 berarti 31,2 km. Jadi jawabannya yang tepat ya opsi B. Perhatikan tradisi Indonesia berikut: Mapa Dendang, Metik, Naik Dangu, Rambu Solo. Tradisi daerah Indonesia yang merupakan tradisi dalam menyambut panen sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang mana? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kalau Mapa Dendang itu tradisinya suku Bugis atau masyarakat Bugis, di mana Mapa Dendang ini sebuah ritual merayakan panen yang dilakukan oleh suku Bugis di Sulawesi Selatan. Oh, jadi Mapa Dendang itu juga ritual merayakan panen. Kalau Naik Dangu itu masyarakat Dayak. Ini juga ritual pasca panen yang banyak dilakukan oleh masyarakat Dayak, terutama Dayak Kanayat ya. Setiap tahun para pemuka desa akan berkumpul dan mendiskusikan acara Naik Dangu ya. Ini ya wujud syukur kepada Nek Jubata atau Sang Pencipta. Kemudian kalau Metik itu dari masyarakat Jawa. Nah, jenis Metik ya. Ada dua tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan ketika panen. Biasanya di beberapa daerah Jawa Timur melakukan metik sebelum panen datang. Nah, saat padi mulai menguning, pemilik sawah akan mengadakan selamatan. Jadi yang metik itu juga urusannya dengan panen. Yang satunya lagi Rambu Solo. Ini upacara adat pemakaman. Jadi pemakaman tidak ada hubungannya dengan panen gitu ya. Jadi 1, 2, 3 ini adalah menyambut panen ya. Berikut ini contoh sumber daya alam yang berupa sumber energi. Sumber energi. Kita lihat opsi A, minyak bumi yes, gas alam ya, emas tidak ya. Gas alam yes, perak dan tembaga ini logam, jadi bukan sumber. Emas, perak, bauksit ini tiga-tiganya bukan sumber energi karena logam. Gas alam, minyak bumi, batu bara yang D benar ya.